Terkait keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus situs judi online. Maraknya praktik judi online sangat meresahkan karena sudah merambah hampir semua lini masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Fiat dari Prodi PKMI. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang apa itu judi online. Judi online ini merupakan salah satu permasalahan sosial yang berkembang di dunia digital. Kemudahannya dalam mengakses melalui internet ini banyak sekali kalangan masyarakat yang mudah untuk mengikutinya. Padahal judi online ini memiliki banyak sekali hal negatif, baik dari segi ekonomi maupun dari segi akhlak. Oleh karena itu, dalam kegiatan ini saya mewawancarai salah satu individu yang terdampak pada judi online, serta pembuatan kampanye digital ini sebagai upaya edukasi bagi masyarakat. Di sini saya sudah bersama narasumber. Baik Pak, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Reno Arista Gunawan, Mbak. Oke Pak, di sini saya mulai aja pertanyaan yang pertama, yaitu mulai dari kapan nih Bapak sudah mengenal judi online ini? Saya mulai dari judi online itu sekitar kurang lebihnya 2020, Mbak. Dan awalnya mulai dari teman saya. Dia sering mendapatkan uang dari HP tersebut. Mulai dari situlah saya bisa mengikuti teman saya. Dari situlah ya, jadi Bapak mulai coba-coba mengenal judi online itu. Ya, benar. Selanjutnya, hal apakah yang membuat Bapak tertarik tentang judi online ini? Yang membuat saya tertarik itu mudah mendapatkan uang dengan modal yang kecil hingga mendapatkan uang yang sangat besar, Mbak. Apalagi waktu itu kondisi saya, ekonomi saya lagi sulit. Nah, inilah solusinya yang saya pikirkan, mendapatkan uang yang lebih besar. Selanjutnya itu, dampak apa yang paling Bapak rasakan ini setelah mengenal judi online? Baik dari dampak ekonomi, dampak secara akhlak, dan kepribadian. Ya, dampak yang begitu paling besar itu, Mbak, dampak secara ekonomi, utang yang begitu besar, keluarga tidak harmonis lagi, dan segi akhlak saya juga tidak baik lagi. Emosi saya tidak stabil, Mbak. Apakah Bapak ada pesan-pesan untuk orang-orang di luar sana tentang bahayanya judi online ini? Ya, pesan-pesan saya, Mbak, jangan ada lagi judi online ini, Mbak. Soalnya ya dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan teman terdekat. Aman bisa ya jauh-jauh lah. Aman bisa. Baik, terima kasih Bapak sudah mau diwawancarai. Baik, menjadi dari sama-sama. narasumber. Iya, Terima kasih Bapak. sama-sama. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa judi online ini memberikan dampak negatif, terutama pada segi ekonominya sangat merugikan. Kerugian tersebut sudah dialami oleh narasumber. Hal ini menunjukkan bahwa judi online ini tidak memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Perilaku tersebut mendorong seseorang untuk terus-menerus mengeluarkan uang tanpa sebuah pertimbangan. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan kemiskinan, hutang, serta kesejahteraan keluarga menurun. Dengan demikian, judi online bukan solusi untuk ekonomi, melainkan sumber masalah dari ekonomi tersebut. Dari segi akhlak, judi online ini memberikan dampak yang negatif. Hal ini sudah dirasakan oleh narasumber, yaitu lebih emosional, tidak jujur, serta melalaikan ibadah. Dalam Islam, judi online ini merupakan perbuatan yang diharamkan karena sangat merugikan manusia dan menjauhkan manusia tersebut dari nilai-nilai kebaikan. Dampak yang dialami oleh narasumber ini yaitu kerugian ekonomi serta perubahan perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa judi online ini membawa kita ke mudoratan yang lebih besar. Selain itu, judi online juga bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional yang sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu membentuk manusia beriman, bertawakal, dan berakhlak mulia. Kebiasaan berjudi online ini justru mencerminkan sikap tidak jujur, tidak bertanggung jawab, dan tidak berakhlak mulia. Kali ini saya akan menyampaikan kampanye tentang bahayanya judi online yang semakin marak pada kalangan masyarakat, khususnya pada generasi muda. Judi online ini seringkali dianggap sebagai hal yang paling mudah untuk mendapatkan
uang secara cepat. Banyak masyarakat yang tergiur karena iming-iming keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Namun, di balik itu semua, banyak sekali risiko besar yang seringkali mereka abaikan. Jika kita berpikiran secara logis, mana mungkin sebuah sistem yang dirancang oleh pihak manapun akan terus-menerus memberikan keuntungan kepada pemain. Faktanya, judi online ini dirancang sedemikian rupa agar pemain terus bermain. Ketika menang, itu hanya untuk memancing. Namun ketika kalah, mereka justru akan mendapatkan kerugian yang lebih besar. Kerugian ini sangat berdampak pada segi ekonomi, yaitu kehilangan uang dalam jumlah yang besar. Bahkan uang yang seharusnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kini hanya digunakan untuk berjudi online. Seseorang pun rela berhutang ratusan hingga jutaan rupiah demi melakukan judi online. Dengan ini, kondisi keuangan dan kesejahteraan menurun. Selain itu, judi online juga berdampak pada akhlak. Seseorang yang sudah kecanduan cenderung akan terus-menerus melakukan berbagai cara, mulai dari berbohong, tidak bertanggung jawab, hingga melalaikan ibadah. Hal ini jika diteruskan, maka akan merusak kepribadian dan menjauhkan seseorang dari nilai-nilai kebaikan. Sebagai generasi muda, maka kita harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga akhlak, menjaga diri, dan membangun masa depan yang baik. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjauhi judi online. Gunakan waktu dan uang sebaik mungkin, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Karena yang kita pertaruhkan itu bukan hanya uang, tetapi keluarga kita dan masa depan. Jadi, stop judi online. Selamatkan masa depanmu, lindungi keluargamu, dan jagalah dirimu. Sekian kampanye dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.